Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Gampang. Ini pertemuan yang keempat ya. Jadi kelas sebelumnya kita sudah belajar banyak hal mengenai Laravel. Sore hari ini kita akan belajar mengenai Eloquent dan model. Di sini saya kita lihat pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membuat suatu aplikasi tampilan menggunakan Bootstrap, kemudian kita juga sudah bermain dengan query builder, migration. Kita sudah membuat sebuah database. Kalau kita lihat di sini, ini kita pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database, ada database mahasiswa, database jurusan, dan fakultas. Kemudian di controllernya sendiri kita juga sudah belajar mengenai query builder di Laravel seperti ini. Kita mengambil data dari tabel mahasiswa, kemudian kita joinkan dengan tabel fakultas dan jurusan. Kemudian datanya kita lempar ke view untuk diproses menjadi tampilan HTML. Ini bentuknya seperti ini. Data mahasiswa di looping menggunakan for each, kemudian ditampilkan nilainya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar mengenai model. Apa itu model? Kita coba buka di dokumentasi Laravelnya langsung. Kita ketikkan model, kita pilih yang defining models. Jadi kalau di sini dijelaskan model itu merupakan suatu kelas yang berinteraksi langsung dengan tabel yang ada di database, gitu ya. Adapun letak dari models di Laravel itu ada di app models. Ya, kalau di sini kita lihat app models. Nah, ini app models. Ya. Ini dulu kita di awal-awal ketika membuat controller sudah kita praktekkan juga generate controller sekaligus modelnya. Ini sudah ada jurusan. Jadi model itu letaknya di dalam folder app models di sini. Nah, kemudian cara mengenerate file model itu seperti ini. Jadi ada cara mudahnya, bisa kita menggunakan CLI. Kita ketikkan PHP artisan make model, kemudian nama modelnya. Sekarang coba kita praktekkan. Kita buat model untuk mahasiswa. PHP, saya clear dulu ya. Saya clear. PHP artisan make model. Nama modelnya katakan mahasiswa. Mahasiswa. Enter. Oke, sukses. Kita lihat di dalam folder model. Di dalam folder model sekarang sudah muncul mahasiswa. Ya, ini. Ini model mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, di sini juga banyak opsi pilihan ketika mengenerate suatu file model. Kalau seperti ini katakan, nah, PHP Artisan Make Model, nama modelnya, kemudian migration. Ini sekalian kita membuat file migration-nya. Atau seperti ini, atau min m. Ini cara untuk generate file model sekaligus file migration. Nah, tapi di sini kita sudah membuat file migration kemarin, nah, jadi kita cukup untuk mengenerate file modelnya saja. Nah, adapun model bentuknya seperti ini, kelas, ya, kelas. Kalau yang tadi kita barusan generate, ada kelas mahasiswa, extends model, ini defaultnya seperti itu. Nah, kemudian di model kita juga bisa mendefinisikan tabel properti dari tabel yang yang sudah kita buat. Nah, di sini kita ini ada properti bernama tabel, nama tabel kita. Nah, defaultnya kalau di Laravel itu nama kita nggak harus mendefinisikan properti seperti ini. Kita bisa biarkan kosong seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, ini perlu kita definisikan di sini ketika nama tabel kita berbeda dengan nama kelas dari model kita. Jadi kalau seperti ini misalkan nama kelasnya flight, ya kan? Kemudian nama tabelnya ternyata di database my flights, maka harus kita definisikan properti table di sini, protected table nama tabel yang ada di database. Tapi kalau di database namanya flights, ya, maka ini nggak perlu. Ini bisa kita skip. Kemudian kedua, yaitu kita juga bisa mendefinisikan primary key. Gitu. Defaultnya kalau di sini, Eloquent berasumsi setiap tabel mempunyai primary key, mempunyai kolom primary key bernama ID. Jadi by default kalau nama primary key di tabel kita yaitu ID, maka ini nggak perlu kita definisikan seperti ini. Kalau kita lihat di tabel kita yang sudah kita buat, nah, di mahasiswa ini primary key-nya sudah ini ya. Primary key-nya udah ID, jadi di sini kita nggak perlu mendefinisikan. Selanjutnya ada di sini ada banyak opsinya, kita bisa nanti teman-teman bisa baca sendiri. Incrementing, kemudian key-type, timestamp. Nah, ini bisa teman-teman bisa baca sendiri. Date format, kita bisa atur-atur. Created add, updated add. Ya, seperti itu. Nah, baik, berarti sekarang di sini kita cukup, kalau di sini kita akan definisikan nama tabelnya aja. Karena apa? Karena, Mas, bukannya sama ya, ini nama kelasnya mahasiswa, tabelnya juga mahasiswa. Nah, ini nanti akan error, karena apa? Di Laravel, kalau kita menggunakan penamaan dalam bahasa Inggris, ya kan? Penamaan tabel dalam bahasa Inggris, misalkan di sini kita pakai students gitu ya. Itu jamak, jadi harus kita kasih S di belakangnya, students gitu ya. Nah, by default model itu akan mendeteksi seperti itu. Jadi kalau nanti seperti ini kita biarkan, maka akan error. Nanti akan muncul mahasiswas. Jadi dia nambahin huruf S di belakang, bikin jamak. Mahasiswa not found. Karena apa? Di sini tidak ada tabel mahasiswa, adanya mahasiswa. Nah, maka di sini kita perlu mendefinisikan properti dari nama tabelnya. Seperti ini, kita bisa copy paste aja. Ini mahasiswa. Seperti ini.
Nanti kita cobalah, saya komen, nanti akan ketahuan errornya seperti apa. Oke, selanjutnya setelah mendefinisikan beberapa opsi, ini sesuai kebutuhan aja ya, sesuai kebutuhan yang dari aplikasi yang kita buat. Nah, untuk saat ini saya mencontohkan hanya menggunakan mendefinisikan properti dari tabel, nama tabelnya. Jadi teman-teman di rumah bisa coba-coba sendiri, nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meretrieve data dari menggunakan model. Kalau sebelumnya kita sudah membuat meretrieve data dari tabel mahasiswa menggunakan query builder, kita nggak menggunakan model. Jadi tanpa kita mengenerate file model pun ini tetap bisa jalan karena kita menggunakan query builder. Kita memakai ini, DB ini, kelas DB ini, DB table nama mahasiswa, nah, kita select bintang, join, bla 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 seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita retrieve data dari tabel mahasiswa menggunakan model, menggunakan Eloquent. Nah, caranya kita harus mendefinisikan dulu di atas namespace-nya. Jadi kita use app models, nama modelnya mahasiswa. Ini ya. Jadi seperti ini. App models. Nah, kita definisinya di atas karena kalau nanti kita pakai yang seperti ini juga bisa. Cuma nanti setiap kali mau manggil menggunakan Eloquent maka harus seperti ini. Nanti jadinya kurang rapi. Jadi baiknya teman-teman definisikan di atas menggunakan use seperti ini. Nanti tinggal kita panggil seperti ini. Misalkan kita tampung di sebuah variabel mahasiswa. Kemudian mahasiswa T2 all. Nah, seperti ini. Nah, ini ya kan? Nah, terlihat bedanya ya. Jadi kalau kita menggunakan query builder ini bisa sepanjang ini. Tapi kalau kita menggunakan Eloquent cukup segini, tapi hasilnya akan sama. Ini sama dengan select bintang from tabel mahasiswa. Kita cek DD di sini mahasiswa. Kita coba refresh, not found, karena servernya masih mati. Kita run dulu PHP artisan serve. Oke. Kita reload. Oh, sorry. Nah, di sini kita lihat ada dua baris data yang isinya mahasiswa ya. Kita bisa dilihat di sini ada Juang, NIM-nya sekian, ID fakultas sekian, ya kan? Dan selanjutnya juga di sini kita bisa lihat, nah, saya perbesar ya. Nah, di sini ada Sultan, NIM sekian, ID fakultas 1, ID jurusan, sama dengan yang ada di tabel mahasiswa. Jadi dengan menuliskan seperti ini, mahasiswa titik dua all, ini sama dengan select bintang from tabel mahasiswa. Terus sekarang kita coba, kita sudah mendapatkan datanya, kemudian cara kita menampilkan dalam bentuk tabel gimana? Maka kita kopikan data ini. Ini kita komen dulu ya. Kita komen, tidak kita pakai. Kita sekarang menggunakan
data yang dari Eloquent. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, ini kenapa fakultas dan jurusan masih kosong? Karena ini belum kita joinkan, belum kita relasikan antara tabel mahasiswa dengan tabel jurusan dan fakultas. Jadi kalau yang sebelumnya di sini menggunakan query builder, di sini ada left join dengan tabel fakultas, left join dengan tabel jurusan. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan relasi tabel menggunakan Eloquent? Sekarang saya bukakan dulu dokumentasinya. Teman-teman bisa buka di ini ya, Eloquent ORM, kemudian relationship. Nah, di sini akan dijelaskan banyak hal mengenai relasi antar tabel. Jadi ada satu ke satu, ya kan? Ini one to one, satu ke banyak, one to many inverse, many to many, dan banyak lagi. Nanti di sini saya akan menjelaskan yang sederhana saja, yang sekiranya akan sering dipakai saat teman-teman membuat aplikasi. Nah, saya akan jelaskan one to one. Jadi kalau di dalam itu ya, mungkin teman-teman kalau kuliah itu ada RDBMS, Relational Database, ya kan? Itu akan dijelaskan apa mengenai relasi antar tabel. Salah satunya adalah relasi satu ke satu. Satu ke satu, kalau di sini dicontohkan seorang user dengan nomor HP. Itu relasinya satu ke satu. Jadi satu user itu mempunyai satu nomor HP, dan satu nomor HP itu pasti dipunyai oleh satu user saja. Jadi nggak mungkin ada dua orang yang mempunyai nomor HP yang sama. Gitu kan ya. Jadi satu user mempunyai satu nomor HP pasti dipunyai satu user. Itu relasi, contoh relasi satu-satu, one to one. Kemudian di sini contohkan, nah kalau kita one to one, satu ke satu, maka nanti kita bisa membuat seperti ini. Ada hash one. Nanti kita simulasikan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu relasi one to many, satu ke banyak. Nah, kalau di sini dicontohkan suatu postingan itu mempunyai banyak komentar. Karena teman-teman postingan di Facebook gitu kan, posting status. Nah, itu kan nanti pasti banyak komentar. Ada banyak komentar di dalam postingan teman-teman. Nah, itu satu ke banyak. Satu postingan mempunyai banyak komentar. Gitu ya. Nah, one to many inverse. Nah, one to many inverse itu apa sih? Nah, di sini di inverse kebalikannya. Ya, kalau teman-teman pengen mendapatkan sekarang satu komen itu untuk postingan yang mana? Nah, itu berarti harus di inverse. Ya, kalau teman-teman pengen dapetin data suatu komen A katakan itu untuk postingan yang mana sih? Nah, ID postingnya apa? Itu teman-teman harus pakai ini one to many inverse. Nanti akan kita praktekin. Nah, pakainya yang belongs to. Nah, coba ya kita praktekin ya. Nah, kalau di kasus kita, di kasus aplikasi ini, maka ini nanti akan ada relasi antara mahasiswa dengan jurusan, mahasiswa dengan fakultas, gitu ya. Misalkan sekarang yang pertama kita bahas mahasiswa dengan jurusan. Satu mahasiswa itu mempunyai satu jurusan. Satu mahasiswa mempunyai satu jurusan. Jadi nggak mungkin satu mahasiswa itu mempunyai dua jurusan di kampus yang sama, kan nggak mungkin ya. Jadi satu mahasiswa itu mempunyai satu jurusan. Nah, tapi satu jurusan itu nanti
bisa dipunyai banyak mahasiswa, kan gitu ya. Jadi kalau relasi antara jurusan dan mahasiswa ini nanti one to many bahasanya. Jadi mahasiswa dengan jurusan dengan mahasiswa ini one to many. Satu jurusan bisa dipunyai oleh banyak mahasiswa. Tapi kita di sini nanti praktek yang inverse-nya. Saya pengen tahu mahasiswa juang ini jurusannya apa. Nah, itu nanti kita pakai yang one to many inverse gitu ya. Ya kan? Jadi kalau kita jurusan mahasiswa ke jurusan ini satu ke satu. Cuman kalau dari jurusan ke mahasiswa ini satu jurusan bisa dipunyai banyak mahasiswa kan gitu ya. Maka nanti kita pakainya one to many inverse. Saya pengen tahu juang ini nanti jurusannya apa. Ya, kita coba praktek ya. Nah, kita sudah punya model jurusan di sini. Nah, maka kita bisa membuat suatu metode, suatu function. Nah, ini mahasiswa. Jadi kita kasih S untuk apa ya? Biar ini jamak, jadi satu jurusan bisa dipunyai banyak mahasiswa gitu ya. Oh, sorry. Kita lihat di contohnya. Kita menggunakan yang inverse. Nah, seperti ini. Oh. Nah, seperti ini. Oh, kita one to many ya, oke. Nah, yang kita perlukan yang di sini dulu berarti, yang di tabel mahasiswa dulu, kita relasikan dulu. Jadi kita bikin function. Nah, ini kan satu mahasiswa mempunyai satu jurusan ya. Nah, ini one to one dulu. Jadi kita pakai one to many yang enggak inverse. One to ini yang belongs to. Nah, kita pakai yang ini belongs to ini. Karena satu ke satu, ya kan? Jadi kita jurusan misalkan, jurusan. Nah, seperti ini. Nah, kita kopikan seperti ini. Nah, ini kita relasi kemana? Ke tabel, ke model jurusan. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan mahasiswa mempunyai satu jurusan ya, maka di sini mahasiswa mempunyai satu jurusan. Nah, ini kita pakai yang gini. Kemudian ini model jurusan, nah foreign key ini kita hapus aja dulu. Nanti kita tahu errornya di mana. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa mempunyai jurusan, mempunyai relasi dengan model jurusan seperti ini. Kita coba di sini. Ini kita ubah dulu menjadi variabel mahasiswa. Nah, kita DD di sini. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Nanti kita buat. Kita coba refresh. Yang muncul di sini. Nah, mahasiswanya muncul ya kan. Nah, cara dapetin jurusannya gimana? Kita cek di sini. Kita pakai seperti ini, mahasiswa jurusan. Mantap.
does not exist, ya kan? Ini karena kita perlu mendefinisikan foreign key di sini. Kenapa perlu kita definisikan? Karena, nah kita lihat di sini, nah ini. Jadi default di Eloquent-nya Laravel, foreign key ini defaultnya itu membaca formatnya nama kolom underscore ID gitu ya. Jadi misalkan di sini harusnya defaultnya yaitu jurusan ID. Nah, cuman ternyata kalau kita lihat di tabel yang kita buat, nah jurusan ini di mahasiswa ini adanya ID jurusan, ya kan? Bukan jurusan ID, tapi ID jurusan, maka tidak akan terdeteksi, dianggapnya nggak ada. Maka perlu kita definisikan di sini, foreign key-nya adalah ID jurusan, gitu ya. Jadi foreign key di tabel mahasiswa ini adanya ID jurusan. Ya. Kalau tadi namanya jurusan ID seperti ini, ya. Nah, ini kita nggak perlu definisikan karena by default dia akan baca seperti itu untuk relationship ini. Cuman karena namanya ID jurusan, ya, kita perlu definisikan. Coba kita reload di sini. Oops, masih error. ID jurusan. Nah, karena di sini, nah kita coba ya. Oh, masih error juga. Ntar, kita coba cek. Kita pakai, mahasiswa. Di sini sudah kita kasih jurusan, add models jurusan, sudah benar. Di sini juga sudah kita definisikan, sudah. Ini ID jurusan. Oke, harusnya sudah benar. Mahasiswa. Oke. Jadi kita nggak bisa pakai all ya. Jadi di sini kalau kita seperti ini, find satu mahasiswa jurusan, dia akan muncul jurusan berikutnya. Teknik informatika. Nah, seperti ini. Cara penggunaannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tampilkan di tabel? Nah, kita bisa pakai all.
Kalau ini tadi harusnya seperti ini sih. Nah, harusnya seperti ini, mungkin jalan ya. Soalnya, nah dia jalan. Soalnya kalau tadi all itu dalam bentuk array, jadi kita nggak bisa langsung seperti ini. Harus kita definisikan indeks array ke berapa gitu. Indeks array ke 0 atau indeks array ke 1 kan gitu ya. Karena ada dua jurusan. Kalau indeks array ke 1, ini atributnya teknik elektro, nama jurusannya, itu kan ya. Teknik elektro. Kalau indeks ke 0, ini teknik informatika. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tampilkan di dalam tabel, maka ini kita kembalikan dalam bentuk data. Nah, seperti ini, array data mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita reload. Nah, masih belum tampil, kita harus mengubah di sini. Nah, sama seperti tadi, jurusan, di sini mahasiswa, jurusan, nama. Nah, akan tampil di sini. Teknik informatika, teknik elektro. Ya kan? Jadi, mahasiswa itu mana? Mahasiswa adalah ini, jadi data mahasiswa kita looping, ya kita for each. Nah, ini mahasiswa ini. Jurusan itu apa sih? Jurusan itu ini. Nah, ini belongs to ini. Metode ini jurusan. Kemudian nama adalah ini kolom dari yang ada di tabel jurusan. Ini kolom nama. Ini kita sudah bisa menampilkan nama jurusannya. Jadi kita terlihat bedanya kalau kita menggunakan Eloquent. Nah, join-nya harus seperti ini, left join, jurusan ID sama dengan ID jurusan, segala macam ya. Tapi kalau dengan menggunakan Eloquent, kita cukup relationship-nya antar tabel kita definisikan di dalam model, seperti ini. Kemudian untuk fakultas misalkan, kita buat dulu tabel file model fakultas. Fakultas. Oke. Sini kita buka. Sama kita mahasiswa itu pasti punya satu fakultas, maka kita bisa copy paste di sini. Nah, ini kita ubah menjadi fakultas. Ini, sorry, salah ya. Jadi nggak gini nih. Ini kalau relasi fakultas ke mahasiswa, maksud saya ya ini di sini. Maksud saya relasi antara mahasiswa dengan fakultas. Karena kita pengen tahu mahasiswa itu fakultasnya apa, maka kita perlu tulis di sini fakultas. Ya, sini fakultas. Di sini ada namanya ID fakultas. Kalau kita lihat di tabel mahasiswa, nah, di sini ada ID fakultas. Ini kita perlu definisikan di sini karena default-nya dia akan membaca fakultas ID, tapi karena kita namanya ID fakultas, maka perlu kita definisikan. Ya, jadi mahasiswa, kelas mahasiswa di sini punya relasi, model mahasiswa di sini punya relasi ke tabel jurusan dan tabel fakultas, gitu ya. Maka di sini nanti sama kita tinggal menggunakan fakultas nama. Ups, ada error.
Hmm. Oh, sorry. Ini double. Oke, jadi harus teliti. Oke, udah. Di sini sudah tampil nama fakultasnya. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan? Jadi tadi relasi antara mahasiswa dengan fakultas gitu ya. Dengan jurusan seperti ini. Sekarang misalkan kita pengen tahu jurusan misalkan ya, kita coba ya. Jurusan teknik informatika itu siapa aja sih orangnya, mahasiswanya. Nah, kita bisa membuat relasi di sini jurusan ke mahasiswa. Satu jurusan dipunyai oleh banyak mahasiswa, maka kita pakai one to many yang tadi, one to many ini, as many. Nah, kita bisa pakai ini mahasiswa. Seperti ini. Misal kita buat query di sini, enaknya sih kita bikin controller lagi sih sebenarnya. Misalkan kita buat controller lagi. Nah, di sini udah ada controller jurusan ya. Nah, misalkan di sini kita jangan lupa didefinisikan dulu modelnya. Kita definisikan di sini jurusan. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba query di sini. Misalkan jurusan all. Nah, kemudian kita dd di sini. dd ini ya, dam dam die ya. Jadi kita vardam sama seperti vardam kemudian di die. Jadi kalau PHP kan biasanya kan gini ya, vardam gini ya. Kemudian di die. Ini ya. Nah, ini udah jadi satu. Nah, ini kita coba akses ke controller jurusan. Oh, kita belum membuat routingnya, kita coba buat routingnya terlebih dahulu. Routes, web. Nah, ini kita buat routing baru. Slice jurusan controller, kelas jurusan controller, method index, ya. Jurusan controller, method index. Kita coba jalankan jurusan controller does not exist. Nah, kita cek. Jurusan controller, oke. Ini kita harus definisikan di sini di atas. Nah, jangan lupa. Kita perlu definisikan jurusan controller. Oke, running. App
You cannot just add models jurusan as jurusan because name is already in use. Apa ini? Oh, udah. Kita sudah manggil di atasnya. Oh, ini ternyata udah manggil. Nah, nggak boleh. Double ternyata. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ada jurusan. Nah, di atributnya teknik informatika gitu ya. Nah, ini teknik elektro. Kemudian tadi caranya untuk menampilkan data gimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, kita komen seperti ini. Misalkan kita pengen, ini mahasiswa ya, kita pengen tahu mahasiswa yang ada di jurusan itu berapa ini. Maka nah, seperti ini. Sorry, kita pakai file. Nah, hapus. Nah, kita ada di sini, kita echo di sini. Mahasiswa misalkan apa namanya. Nah, coba kita running. Oops, error. Trying to get property mahasiswa of non-object. Nah, ini kita belum kasih foreign key-nya, yaitu ID. Sorry. Bentar. Kita lihat di sini. Oke. Kita perlu definisikan ID jurusan. Coba. Error. Mahasiswa. Kita bisa cek mahasiswa di sini sudah benar pakai ID. Ini ya. Semua sudah benar.
mahasiswa juga sudah kita definisikan. Ini di jurusan, harusnya kita definisikan seperti ini. Oke, apa yang salah? Kita cek. Sorry. Find satu comments. Oke. Ini mahasiswa ya, berarti. Ini salah ya. Berarti mahasiswa seperti ini. Pos mahasiswa jurusan satu jurusan ini benar sudah nih. Jurusan mahasiswa masih error. Coba gini aja dulu. Kita coba Dede mahasiswa. Oke, kan dulu ya. Oke, I know. Coba kita cek ya. Oke, ini error kalau tadi ternyata ID di jurusan ini sudah nggak urut, maksudnya ID nomor 1 udah nggak ada, makanya tadi undefined. Jadi tadi sebenarnya ini udah jalan, cuman ini nggak ketemu karena ternyata ID-nya nggak ada, ID nomor 1 di sini, ID-nya 2. Coba kita jalankan, nah ketemu ya. Di sini echo-nya juang. Nah, misalkan di sini kita tambah lagi satu user, satu mahasiswa, Anton misalkan. Yang di fakultas 1, ininya 2. Nah, kita refresh. Cuman juang aja, harusnya Anton juga.
Kenapa cuma 1? Kita cek. Oke. Nah, seperti itu. Oke, nanti akan saya cek lagi ya. Harusnya ini munculnya 2 sih. Jadi karena yang ada di sini, sorry. Nah, ini ada 2 mahasiswa. Nah, jurusannya ada 2 ya. Yang ID-nya 2, ada 2 mahasiswa. Nah, ini nanti saya cek lagi. Pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Ini harusnya 2 teknik informatika. Benar sih. Oke. Oke, soal itu untuk pertemuan hari ini. Jadi tadi caranya kita melakukan relasi antar model, antar tabel menggunakan Eloquent. Nah, seperti itu. Ini has many belongs to. Nanti akan saya cek lagi kenapa tadi hasilnya cuma 1. Harusnya dia bisa menampilkan 2 mahasiswa gitu ya, atau lebih. Pokoknya yang tergantung di sini. Kalau dia mahasiswa dengan ID jurusannya ada 5 ya, nanti harusnya tampilnya 5. Nanti akan saya cek-cek lagi. So, waktunya sudah cukup untuk sore hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan sama pertemuan terakhir, yaitu belajar mengenai CRUD. Nah, kita akan insert data, kemudian nge-read data, update, kemudian melakukan view data. Itu yang perlu kita yang perlu kita kuasai saat membangun sebuah aplikasi web. Sekian dulu kelas pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.